Halo teman-teman semua, selamat pagi dari Belanda. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, ya. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk para subscriber aku yang telah mendukung channelku ini. Semoga channelku ini bisa berkembang lebih berkembang, ya. Nah, yang belum subscribe, aku berharap banget kalian mau subscribe dan mendukung channelku ini, ya. Nah, di video kali ini suami lagi request pandan cake, ya. Jadi aku mau bikin pandan cake. Kalian pasti sudah tahu resepnya. Yang belum tahu silahkan cek videoku yang lama, yaitu tentang pandan cake atau pandan marmer cake. Ada juga di sana. Silahkan cek videonya dan dicoba, pasti berhasil. Oke teman-teman, aku mau mulai membuat pandan cake. Nah, untuk membuat pandan cake yang berhasil ya, yang mengembang, itu kalian harus mixer yang sampai putih telur ya. Putih telurnya itu benar-benar kaku banget sampai putih gitu ya. Terus kalau cetakannya dibalik itu dia nggak akan jatuh. Ntar aku mau tunjukin ya setelah aku mixer ya. Ini juga penting, telur harus di suhu ruangan ya. Kalian nggak boleh telur yang keluar dari kulkas itu kalian langsung pisahkan kuning sama putihnya terus langsung di mixer. Itu nggak akan mengembang karena telur dalam keadaan dingin ya. Telur ini nih dari kulkas. Nah, ini. Jadi dalam keadaan dingin ya. Nah, apa yang kalian lakukan supaya cepet telurnya itu di suhu ruangan? Ini telurnya aku rendam pakai air hangat. Jangan pakai air mendidih ya, karena telurnya akan matang. Jadi telurnya direndam pakai air hangat-hangat kuku gitu ya, teman-teman, selama sekitar 20-30 menit. Setelah telur direndam selama sekitar 30 menit, telur harus dikeringkan. Jangan sampai ini ntar airnya itu waktu kalian memisahkan putih telur sama kuning telur, itu airnya jatuh di putih telur. Karena kalau kita mengocok putih telur itu harus benar-benar nggak ada air, nggak ada minyak ya. Jadi benar-benar hanya putih telur ya. Dan putih telurnya suhu ruangan. Dilap dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku mengocok telur itu pakai stand mixer seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, jika kalian pakai hand mixer itu pakai stand yang paling atas ya, itu lebih strong gitu ya, lebih kuat ngocok telurnya ya. Nah, terus pakai kocokan ini, usahakan wadahnya ini ya bersih dari air, nggak ada air, bener-bener kering, terus nggak ada minyak juga ya, harus dicuci bener-bener bersih. Oke? Jika kalian memisahkan telur, kuning telur sama putih telur, usahakan dipisah di mangkok kecil seperti ini ya, jangan langsung dicampur jadi satu. Kenapa? Karena ntar kalau andekan telurnya itu ada yang rusak atau busuk, jadi kita nggak akan membuang semuanya ya, hanya satu telur yang terbuang. Usahakan jangan sampai ada kuning telur yang masuk di putih telur ya. Kuningnya aku taruh di sini. Putihnya aku taruh di kocokan ini ya, begini. Terus oke teman-teman, aku udah selesai misahin putih telurnya. Nah, lihat ini putih telur, ini ada 7 butir ya. Saya memakai 7 butir putih telur dan 7 butir kuning telur suhu ruangan juga ya. Nah, saya mau mengocok ini, si telur dikocok dengan gula pasir ya. Gula pasirnya itu 100 gram. Tapi sebelum kita kocok, kita mau panaskan ovennya dulu ya teman-teman. Saya mau panaskan ovennya di atas bawah ya, atas sama bawah. Saya panaskan sekitar 170 derajat Celcius ya. Dan saya ntar memanggangnya itu di rak yang tengah ya. Jangan di rak yang paling bawah atau paling atas,
tapi yang tengah, dan apinya atas bawah ya. Kita panaskan. Sambil menunggu ovennya panas, kita mau nyampur semua bahan ya. Saya mau menakar gula 100 gram. Ini 100 gram gula pasir ini kita pakai buat dikocok bareng sama telur ya. Usahakan kalau bisa gula pasirnya yang agak halus ya. Nah, sementara di kuning telur ini nih, kita mau menimbang 200 gram gula pasir. Di sini kita mau tambahkan santan ya, santan kelapa yang kental. Ini sekitar 220 atau 225 mili ya. Nih. Kita tambahkan di sini. Ya. Di sini juga di adonan yang ini kita mau tambahkan minyak goreng, teman-teman. Saya memakai minyak goreng sunflower oil ya. 120 mili. Ya, terus kita tambahkan juga, karena saya nggak punya daun pandan yang fresh, saya pakai pandan pasta. Ini pandan, saya pakai sekitar 1 sendok teh. Dikira-kira aja ya, kadang sih aku pakai takaran sendok sih, cuma dikira-kira aja sekitar 1 sendok teh segini ya. Kalau kurang bisa ditambah kok. Dan jika kalian punya daun pandan yang fresh, itu kalian bisa pakai itu ya teman-teman, di blender dulu terus diambil jusnya ya. Biasanya aku pakai itu, tapi karena lagi kosong ya, beli nggak ada. Kita mau singkirkan dulu adonannya ini. Kita mau menimbang lagi tepung 225 gram. Kita tambahkan garam, ini garam halus ya, sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok teh ya, nggak usah munjung ya, ini apa, plat ya, segini. Nah, bak powder atau baking powder ya, 1 sendok teh. Satu sendok teh, jangan munjung ya, kalau kebanyakan ntar pahit ya, segini ya. Nah, ini diaduk dulu, diaduk sampai merata. Kita akan mengocok ini pakai kocokan ini ya, pakai tangan aja ya. Sementara kita mengocok ini, kita juga akan mengocok putih telurnya teman-teman ya. Jadi ntar selesai dalam waktu yang bersamaan ya. Pengocokkan putih telur sampai agak berbusa. Setelah itu kita bisa tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Tambahkan lagi ya teman-teman, ini telurnya mulai berubah putih ya. Lakukan terus, kocokkan ya. Gulanya sudah saya masukkan semua, jadi ini diaduk terus sampai telurnya kaku ya. Saya mau mengocok adonan yang hijau ya. Hijau. Setelah itu kita mau masukkan tepung ya, diayak ya. Telurnya udah selesai aku mengocok, dimana adonan itu sudah, kalau dibalik dia nggak akan tumpah ya. Lihat, tada, kan
dia udah sangat-sangat putih, sangat kaku ya. Sekarang aku mau campur adonan ke adonan hijau ya, adonan putih telur ke adonan hijau. Dicampurnya sedikit dulu demi sedikit. Usahakan nyampurnya pelan aja ya teman-teman. Oke, terakhir masukin lagi teman-teman. Karena adonannya udah tercampur rata, aku mau nuang ke cetakan ya. Ke cetakan ini ukuran 25 atau 26 cm ya. Cetakan ini tidak usah kalian kasih mentega atau diolesi apa-apa ya. Jadi ini bersih ya, kering dan bersih. Ya, dituang gitu aja. Hi there. Hai. Lucu ya? Yay. Pandan cakeku ini rasanya enak banget loh teman-teman. Aku udah sering dapat orderan ya dari orang-orang sini. Sudah sering ya. Kan mereka bilangnya sangat enak. Oke. Nah, setelah dituang seperti ini, aku pakai sumpit. Ini sumpit. Di apa ini namanya, agak dicampur-campur gitu ya, biar itu apa, bubble-nya yang ada di dalam itu sebagian keluar ya. Oke, terus diketok-ketok selama beberapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, siap untuk dipanggang. Yes. Nah, dipanggang selama sekitar 65 menit atau sekitar 1 jam lah ya, 1 jam lebih 10 menitan ya. Atau kalau kalian pakai itu tusuk sate ya, dicelupin di tengahnya, itu nggak akan lengket, itu tandanya cake sudah matang. Oke teman-teman, 1 jam lebih 5 menit sudah berlalu. Nah, saya mau ngecek pandan cake-nya ya. Cantik kan? Ya, cantik banget. Nah, dicek ya, ditusuk seperti ini. Tuh. Kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang. Nah. Jika kalian suka pandan cake yang lebih kering, agak kering gitu atasnya, bisa dipanggang lagi selama kurang lebih 3 menitan ya, jangan terlalu lama ya, ntar gosong. Oke, ovennya dimatiin ya. Saya mau keluarkan pandan cake. Hasilnya cantik kan? Nah, untuk mendinginkan pandan cake ini kita harus membaliknya ya, upside down. Pakai gelas seperti ini, terus dibalik begini. Terus ditunggu sampai dingin sebelum dipotong.